Shalom, saudara-saudari kekasih di dalam Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam program Suara Gembala edisi hari ini. Senang sekali saya bisa menyapa saudara-saudari. Saya berharap semua dalam keadaan sehat dan diberkati Tuhan. Suara Gembala hari ini hendak mengajak kita untuk berenung sekaligus berefleksi tentang keberadaan Allah yang kita sembah siang dan malam. Saudara, mungkin di antara kita pernah mengungkapkan kalimat seperti ini. Bertahun-tahun saya berdoa, tapi Tuhan tidak mendengar. Benarkah Tuhan itu ada? Selama ini saya menunggu jawaban atas permohonan saya, tapi tidak pernah dikabulkan. Untuk apa berdoa? Untuk apa memohon? Percuma, Tuhan tidak mendengar doa saya. Saudara, keluhan dan ungkapan yang menggambarkan kekurang percayaan terhadap kehadiran Allah seperti ini juga pernah diungkapkan oleh umat Tuhan yang sedang menjalani masa hukuman Tuhan di pembuangan di Babel. 70 tahun adalah rentang waktu yang panjang dan sangat lama untuk sebuah masa penghukuman. Pastilah sangat sulit kehidupan mereka. Mereka berada di antara bangsa yang asing dan tidak mengenal Allah, jauh dari kampung halaman, berada dalam tekanan dan penindasan dari pemerintahan Nebukadnezar Raja Babel. Namun, di tengah kondisi penuh penderitaan itu, datanglah secercah harapan. Surat yang dikirim oleh Yeremia kepada para tua-tua, para imam, para nabi dan segenap rakyat yang telah diangkut ke Babel, memberi angin segar bagi mereka. Nabi Yeremia menasihati dalam suratnya agar umat Israel menikmati kehidupan mereka di tanah pembuangan, mendirikan rumah, berladang, menikah dan beranak cucu. Harus bertambah-tambah, jangan menjadi kurang. Mengusahakan kesejahteraan di tempat mereka hidup dan berada, serta jangan membiarkan diri mereka terpedaya oleh segala nubuat dari nabi-nabi palsu yang menyesatkan. Sebab akan datang suatu masa Tuhan Allah bertindak dan membebaskan mereka dari penghukuman itu. Sebab Allah Israel, Tuhan yang mereka sembah itu adalah Tuhan Allah yang mengetahui dan merancang masa depan mereka. Tuhan Allah Israel bukanlah seperti ilah-ilah yang disembah bangsa-bangsa lain yang tidak berdaya apa-apa. Ia adalah Allah yang membiarkan dirinya ditemukan oleh umatnya. Ia adalah Allah yang mendengar, Allah yang peduli, Allah yang penuh kasih. Sekalipun ia menghukum umatnya yang berdosa, namun ia mengasihi umatnya dengan kasihnya yang tak terbatas. Saudara, memang waktu yang dibutuhkan dari saat kita berdoa dan meminta kepada Tuhan sampai kita menerima jawaban atas doa dan permohonan kita tidaklah sama. Ada yang doa dan permohonannya segera dijawab oleh Allah. Namun ada juga yang harus menunggu sekian waktu, bahkan bertahun-tahun lamanya. Tetapi Allah tetap menjawab setiap seruan, keluhan, dan doa permohonan anak-anaknya. Waktu Allah berbeda dengan waktu kita. Ia menjawab menurut kehendaknya yang mutlak, karena Tuhan Allah yang paling tahu siapa kita dan apa yang kita butuhkan. Jawaban atas doa umat Israel untuk bebas dari penindasan di Babel membutuhkan waktu 70 tahun. Tapi kesaksian Alkitab menyebut mereka akhirnya mendapatkan janji itu. Doa dan harapan mereka dijawab oleh Allah. Mari kita pun dengan penuh ketekunan berdoa, penuh kesabaran berharap, penuh keyakinan bertahan. Niscaya kita akan mendapatkan jawaban atas doa-doa kita. Tuhan Allah kita adalah Tuhan Allah yang mendengar bahkan keluhan-keluhan kita yang tak terkatakan sekalipun. Karena itu, jangan berhenti berdoa. Jangan putus asa bermohon. Jangan kehilangan pengharapan. Sekalipun kelihatan seolah-olah tidak ada harapan, tetaplah berseru.
datanglah dan berdoa kepadanya, sebagaimana janjinya dalam firman-Nya hari ini. Dan apabila kamu berseru dan berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Yeremia 29 ayat 12. Amin.